Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisah dari kelas PAI 4E dengan nomor induk mahasiswa 22310124. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu definisi remaja. Apa sih itu remaja? Nah, remaja dalam bahasa aslinya yaitu adolescence yang mencakup mengenai kematangan sosial, emosi, fisik, dan mental remaja. Nah, untuk bahasa latinnya yaitu adolescere yang berarti tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, bisa dikatakan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga ia mencapai kematangan seksualnya. Bisa juga kita artikan bahwa remaja merupakan suatu proses peralihan dari usia kanak-kanak menuju ke usia dewasa atau usia untuk mencapai kematangan seksualnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik masa remaja. Kita perlu tahu karakteristik ini agar kita bisa membedakan masa remaja dengan masa sebelumnya yaitu masa kanak-kanak dan masa remaja dengan masa sesudahnya yaitu masa dewasa. Nah, adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, masa remaja merupakan periode peralihan. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Nah, inilah tantangan berat seorang remaja. Ia tidak boleh untuk bersikap terlalu kekanak-kanakan dan ia juga tidak boleh bersikap terlalu kedewasaan. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu masa remaja sebagai periode perubahan. Nah, pada masa awal remaja itu banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya dan perubahan itu sangat cepat terjadi. Nah, contoh perubahan yang terjadi dalam diri remaja yaitu seperti perubahan sikap, fisik, maupun dari mentalnya. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu masa remaja sebagai usia yang bermasalah. Kenapa dikatakan demikian? Karena remaja, baik laki-laki maupun perempuan, itu kadang sulit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam diri mereka. Kenapa demikian? Karena pada masa sebelumnya yaitu masa kanak-kanak, ia terbiasa dibantu oleh pendidik atau orang tuanya untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga pada ia melaju ke masa remaja, ia dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga kadang remaja itu enggan untuk menceritakan masalahnya kepada orang tua maupun pendidik. Bahkan ia enggan menerima bantuan dari mereka. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa remaja. Nah, di sini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor-faktor dari dalam diri, yang kedua faktor-faktor dari luar diri, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor umum. Nah, yang pertama yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Nah, yang pertama itu adalah bakat atau pembawaan. Nah, sudah kita ketahui bahwa semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini pasti memiliki bakat yang unik yang terkandung dalam dirinya. Bakat yang berbeda-beda dan itu pasti adanya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat keturunan. Nah, sifat-sifat keturunan individu di sini itu dipusakai atau diturunkan oleh orang tua mereka atau bisa dibilang nenek moyang. Nah, ini bisa diturunkan berupa berupa fisik maupun mental. Nah, seperti contohnya fisik itu bentuk muka, tinggi badan, dan lain-lain. Terus kalau mental itu seperti sifat pemarah, pemalas, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama yaitu makanan. Nah, makanan juga termasuk
faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Kenapa? Karena jikalau asupan gizi atau asupan makanan tidak tercukupi, maka itu akan mengganggu proses perkembangan yang lamban. Berbeda dengan anak yang gizinya lengkap, makanannya cukup, itu akan mempengaruhi perkembangannya yang signifikan atau cepat. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi. Nah, ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Karena kita bisa lihat seseorang dengan ekonomi orang tua yang baik itu berbeda dengan individu yang ekonomi keluarganya rendah. Semisal dari aspek pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak gratis. Nah, dengan adanya kecukupan ekonomi dari orang tua, itu bisa memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Berbeda dengan orang tua yang ekonominya rendah atau lemah, itu kemungkinan mereka tidak bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor umum. Yang pertama yaitu intelijensi. Nah, intelijensi yang tinggi itu erat kaitannya dengan kecepatan perkembangan dari seorang anak. Tetapi jika intelijensinya rendah, itu erat kaitannya dengan kelambanan dalam perkembangan dari seorang individu atau seorang anak. Faktor umum selanjutnya yaitu kesehatan. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita bandingkan antara anak yang sehat dengan anak yang cacat. Nah, anak yang sehat itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang memadai, pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Tetapi di satu sisi anak yang cacat itu akan sangat berpengaruh terhadap hambatan atau kelambanan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Di sini terbagi dua, yaitu tugas-tugas remaja pada umumnya dan tugas remaja dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu tugas remaja pada umumnya. Nah, tugas perkembangan remaja itu sebenarnya difokuskan bagaimana ia bisa meninggalkan sikap dan perilaku kanak-kanakannya serta berusaha untuk mencapai kemampuannya dalam bersikap dan berperilaku secara dewasa. Nah, adapun tugas-tugasnya yaitu yang pertama mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mereka mampu untuk menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan banyak orang, baik itu sesama jenis maupun berlawanan jenis. Dan ia juga sudah mampu untuk mencapai tahap kemandirian. Tugas selanjutnya yaitu tugas remaja dalam Islam. Nah, maksudnya di sini adalah Islam mengajarkan manusia hidup secara berkesinambungan dan diajarkan syariat Islam sejak mereka masih kecil. Contohnya yaitu mengajarkan sholat di usia 7 tahun dan perlu adanya sanksi atau hukuman jika ia tidak menjalankan kewajiban sholat pada usia 10 tahun. Itu termasuk tugas remaja dalam Islam. Pembahasan selanjutnya sekaligus pembahasan terakhir yaitu perkembangan fisik dan psikososial remaja. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik di sini yaitu sesuatu yang bisa dilihat seperti tinggi ataupun berat badan. Akan tapi ada satu hal yang paling menonjol yaitu masa pubertas. Nah, masa pubertas itu bisa diartikan sebagai masa remaja awal yang dicirikan dengan perkembangan kematangan fisik dan seksual sepenuhnya. Nah, pubertas ditandai dengan adanya ciri-ciri seks primer dan sekundernya. Selanjutnya yaitu perkembangan psikososial remaja. Nah, di sini ada kata sosial yang jika terlintas di pikiran itu pasti yang terlintas adalah kehidupan bermasyarakat. Nah, betul sekali. Yaitu tugas remaja adalah untuk memecahkan krisis identitasnya.
remaja kerap kali kebingungan akan krisis identitas ini. Ia seakan-akan bertanya-tanya, siapa saya? Apa gunanya saya di sini? Apa manfaat saya? Remaja tuh ya seperti itu. Nah, untuk menjadi manusia dewasa yang utuh, yang pemahamannya kuat dan memahami peran nilai dalam masyarakat, ya remaja harus mampu memecahkan kebingungan atau kritis identitas itu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya terkait perkembangan masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau apapun itu, dan semoga teman-teman bisa memahami dan menangkap dengan baik penjelasan singkat saya terkait perkembangan masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.